semuanya. Selamat malam. Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami ucapkan terima kasih buat Ibu Rita Aboru Silalahi atas waktu dan tempat di malam hari ini kita boleh ada di rumah mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan membalas berlimpah-limpah sesuai janjinya. Mari kita dengarkan firman Tuhan, Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat 13. Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada beberapa orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Sama-sama kita. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kematian dan kebangkitan Yesus itu sangat penting sekali. Untuk itulah Allah menjadi manusia, untuk mati dan bangkit. Dan karena kematian dan kebangkitannya, manusia dibebaskan, dilepaskan dari perhambaan dosa, dari tangan iblis, dari penderitaan, dari sakit penyakit, dari kematian. Jadi kita tidak akan mati lagi. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati." Amin. Haleluya. Jadi semua yang mati orang Kristen hidup bagi Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus itu sesuatu yang sangat penting sekali dan memberi kuasa kepada kita, memberi semua kepada kita, dunia dan akhirat. Amin Ibu Bapak. Tetapi berkat yang besar sekali yang dikerjakan oleh Allah dengan membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, pertama sekali diberikan kepada Maria Magdalena. Dengan Yesus mau menampakkan diri kepadanya. Di mata Yesus, Maria Magdalena istimewa. Dan orang berdoa amin nanti.
Luar biasa kan Maria Magdalena ini? Dialah yang pertama sekali melihat dan mengenal Yesus yang bangkit itu. Murid-murid yang lain sudah berkali-kali melihat dan mendengar dan melihat, tidak juga bisa mengenal. Apalagi percaya, tidak bisa mereka. Tetapi Maria Magdalena sekali bertemu langsung mengenal. Begitulah kasih Tuhan, perhatian Tuhan kepada Maria Magdalena. Mengapa? Karena Maria Magdalena ini cintanya kepada Yesus sangat besar. Sama seperti cinta saudara-saudara kepada Yesus saat ini. Amin. Amin. Tentang cintamu Yesus, bah. Saya kamu amin ya, saya hudok ku Tuhan. Cinta dosi Tuhan ikut HP, dah kape. Haleluya. Haleluya. Besar sekali cinta Maria Magdalena ini. Dia tidak bisa melupakan kasih Tuhan yang telah membebaskan dia dari 7 setan. Mulu Kristen dong aja, nah tepat-tepat lupa Tuhan aja. Kalau soalnya berkat lupa. Holan soalnya na rohana ngatur lupa menibil. Alai manusia Maria Magdalena on dangi lupa di mana holong di Tuhan, pembahinan di Tuhan tu dirina na pelua di mana sia simbolis. Dangi lupa di mana. Na mangalehor di mana sadang ngolu na berharga jalan na sangap. Ay nahina dotong si Maria Magdalena naujui. Nahina Ramun. Ras ni itu buat artinya Ramun nade. Ramun dan Ranum. Ramun si tuturo nguluna. Jala dililit setan. Indaro kamu, orang dililit setan dililit hutang do. Indaro kamu kan sia-sia di may palu Tuhannya nar boy do. Naso lili setan pe ni hutang pe boy do di palu Tuhatta. Ayo dong lo surat madok Kolose Paulus manurato tuala Kolose. Dia sudah menghapus surat hutang kita dengan memakukan dia di kain salib. Jadi surat hutang kita pun dihapus. Ipardugoi mahitan baru tangta. Amin. Ipardugoi ya lana. Firman Tuhan berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar. Jadi dia sangat cinta kepada Tuhan. Terbukti ketika Yesus pun disalibkan, dia selalu dekat kepada Yesus, tidak takut dia, tidak meninggalkan Yesus. Mola karasul bawa itu terhatok dolai. Merigadi. Palagi si Petrus ordeng. Termenyangkan lo mana ya ada buhatan apa coba sago ko na gugat katan si Petrus. Rela do mati ho Tuhan ini kan. Alai mo nakaburu-buruon do si Maria Magdalena dalam Yohanes pasal 10 ayat 25. Yohanes 10 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Tidak takut dia. Dan sesudah Yesus pun bangkit, ayat 1 pasal 20 Yohanes, beginilah ceritanya sama Yesus. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi golak-golak dope ngapit terlawai mana tuh dia.
Saya menggebu-gebu do cintana bu Yesus. Baru hitam ang do taminang. Mulu gulap lau do hitam rapungu. Lau do kan. Moloro dan lau do hitam rapungu. Lau. Luar biasa. Dau-dau kamu bang roro. Sebediran sian si modong. Si modong. Iya kan? Maria Magdalena masih golap, wanita lagi. Waktu itu keadaan begitu sunyi dan mencekam. Masih di 3 hari yang lalu masih terjadi huru hara yang besar di kota Yerusalem. Berita tentang Yesus dan murid-muridnya pun menjadi viral pembicaraan orang. Yesus dan murid-muridnya menjadi orang yang dibenci oleh para pemuka agama. Bahkan Pontius Pilatus pun menyalibkan Yesus. Serdadu-serdadu Romawi pun mencari-cari dan menguber-uber murid-murid Yesus. Tetapi Maria Magdalena tidak mengalami sedikit pun ketakutan. Dia segera melihat di manakah Yesus itu. Maka Tuhan pun memperhatikan kecintaannya. Tuhan memperhatikan perhatian Maria Magdalena ini. Maka Yesus pun rela menampakkan diri kepada dia. Dengan Yesus menunda keberangkatannya. Dia tidak terlebih dahulu melapor kepada Bapa. Tetapi dia terlebih dahulu bertemu dengan Maria Magdalena. Sebelum dia bertemu dengan Yesus. Dengan Bapa di surga. Jadi begitulah ibu bapak, Tuhan akan memperhatikan dan memberkati orang-orang yang sangat cinta kepada dia. Orang mesti masuk amin. Amin. Harga hidup orang ini dihamati. Tuhan memperhatikan orang-orang yang memperhatikan dia. Betul loh. Jala Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang sepele terhadap dia. Ampai itu ipitik kemenut pinggulnya non, ipit tematik kina. Tetapi karena Maria Magdalena ini Tuhan lihat begitu cinta, begitu perhatian, begitu serius nama Tuhan ini, maka Tuhan pun membuat dia prioritas utama. Nah, dalam Yohanes pasal 20 ini, kalau kita baca terus, Maria Magdalena itu memberitahukan kepada Petrus dan Yohanes bahwa Yesus telah bangkit. Maka berlarilah Petrus dan Yohanes ke kuburan, melihat apakah Yesus sudah bangkit. Lalu mereka melihat benar-benar bahwa kubur sudah kosong. Tapi Yesus tidak ada. Karena Yesus tidak ada, maka Petrus dan Yohanes pun pulanglah ke rumah. Dalam pasal 20 ayat 1, dalam pasal 20 ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Karena mereka tidak melihat Yesus lagi. Tetapi ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Jadi Petrus dan Yohanes ini pun tega amat meninggalkan seorang perempuan di kubur. Mereka pulang. Mereka meninggalkan Maria Magdalena di kuburan itu sambil menangis. 3 dihalahin 2 deh. 3 dihalahin 2 puang. Tetapi Maria tidak mau pulang. Dia menangis, menangis dan menangis sambil menjenguk ke dalam kubur. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Luar biasa kan? Yesus rela menunda laporannya kepada Bapa hanya untuk kepentingan Maria. Padahal Yesus itu harus segera melapor kepada Bapa di sorga, membawa darahnya sendiri untuk kepentingan semua orang. Tetapi dia lebih mendahulukan kepentingan Maria. Amin, Ibu Bapak. Amin. Iya, lebih mengutamakan kepentingan Maria. Karena apa? Maria ini kan dirasuk setan. Mungkin di hati Maria, karena Yesus sudah tidak ada lagi, setan bisa masuk lagi. Karena dalam Matius 13 ayat 43, Yesus pernah berkata, apabila roh jahat keluar dari seseorang, maka ia akan memanggil tujuh memanggil tadaba bulu sasong siapa malam-malam menghafal tapi enggak. Matius 10 ayat 47 sini per ayat dia di lupa be Matius 13 ayat Tangi sini dulu bang, ngepit dulu bang. Ya. Matius 3 tema 10 do. Mana Matius 10 dulu. Ayat 43. Iya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi itu berlaku. Itu langsung dari mulut Yesus. Di situ Maria sudah muridnya. Berarti Maria mendengar, wah, kalau Yesus pergi, 7 setan itu kembali lagi jadi 14. Maka Yesus pun tahu akan hal itu. Maka dia segera mau menyelamatkan Maria. Jangan sampai dia bimbang dan ragu. Jangan sampai dia dijamah setan lagi. Maka Yesus pun menunda kepentingan banyak orang hanya untuk kepentingan Maria Magdalena. Amin. Emang serius semua doa amin. Amin. Haleluya. Nah, so doamu ya, urus tua kepentinganmu berjodoh. Mol mantu amin nanti ya. Berek kamu ayat nak. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya menurut gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Menghadap Allah, membawa darahnya. Menghadap Allah untuk kepentingan kita. Kita kan banyak. Tetapi dia terlebih dahulu mengurus kepentingan Maria Magdalena. Karena dia sangat perhatian. Karena Maria Magdalena sangat menghargai kasih Tuhan. Ibu bapak, marilah kita belajar menghargai kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan itu besar sekali kepada kita. Haleluya. Unang may ito kemunyang na ngaman
pengorbanan di Yesus ini hita. Unang masetot terpikir kalau kepengon doa tak kebutuhan doa no perlu keselamatan. Keselamatan ini sudah no perlu. Hari jauh ni debatado no perlu amang do tamunan. Dan hepeng doa tak kebutuhan. Mula kalau butuhan do na paling utama di hita seteru salib Kristus. Senas do idokko di so dalam Filipi 10 ayat 10 ya. Jangan kita bertuhankan perut. Ya. Filipi 10 ayat 10. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat 18 saya baca. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Jadi Paulus ini menangis, dia melihat orang-orang hanya mengelului narikot di tanah on. Menangis dia. Sama seperti Ibu Rita menangis melihat jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan. Menangis untuk menyelamatkan generasi muda. Menangis menyelamatkan saudara-saudaranya. Menangis berdoa untuk jemaat. Mudah-mudahan bertanya anak ke jemaat dia. Amin jemaat. Jemaat. Dia Paulus menangis. Dia menangis. Sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yaitu bagaimanakah mereka yang menjadi musuh salib Kristus, yang hanya bertuhankan perut dan yang hanya memikirkan perkara duniawi dan yang bangga dengan aibnya, dosanya. Jangan bangga dengan dosa kita. Tetapi Maria Magdalena, dia sangat mengasihi Tuhan. Seperti saudara dan saya malam hari ini. Amin. Maka Tuhan pun memprioritaskan urusan Maria Magdalena. Kelar dulu urusannya, baru aku lapor sama Bapa. Baru setelah Yesus menyelesaikan urusan dengan Maria Magdalena, Magdalena sudah dikuatkan hatinya karena sudah melihat Yesus yang bangkit. Maka Yesus pun segera terbang ke sorga dalam roh. Dia bawa darahnya kepada Bapa dan dia turun lagi dan bertemu dengan perempuan-perempuan yang lain. Dan perempuan-perempuan yang lain itu pun kaget. Lalu memeluk Yesus. Mencium kakinya. Yesus tidak melarang lagi. Kalau tadi Maria Magdalena kan gak dikasih. Jangan pegang dulu aku. Jangan pegang. Aku belum pergi kepada Bapa. Jangan pegang. Jangan pegang. Sekarang aku mau pergi dulu kepada Bapa ya. Kepada Allahku, kepada Allahmu, kepada Bapakku, dan kepada Bapakmu. Setelah itu, pergilah dia ke sorga. Tapi kau Maria Magdalena, pergi bersaksi, beritahu teman-teman, beritahu saudara-saudaraku bahwa aku sudah bangkit. Maria Magdalena pun pergi bersaksi. Yesus naik ke sorga sebentar, turun lagi ke bumi, lalu bertemu dengan perempuan-perempuan. Dan perempuan-perempuan pun memeluk dia, mencium kakinya, melepas rindu dengan Yesus. Yesus tidak menolak lagi, dijamah oleh mereka. Jadi Yesus mengutamakan kepentingan orang yang mengutamakan dia. Amin. Contoh terakhir saya akan buat dalam Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 1. Ini yang terakhir Ibu Bapak. Kenamaan namanya. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-murid menjawabnya, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu?
Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Apa yang mau saya sampaikan dari kisah ini? Mereka ini datang kepada Yesus dengan kerinduan hati yang sangat dalam. Mereka meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kesibukannya, ikut KKR Yesus selama 3 hari. Bayangkan Ibu Bapak, 3 hari ikut Yesus, tidak ada makanan. Mereka tidak meminta-minta, Yesus beri kami makan, tidak. Tetapi Yesus sendiri yang mengambil tindakan berbelas kasihan, memberi mereka makan. Amin. Kenapa? Karena mereka mementingkan mendengar firman Tuhan. Sehingga apapun yang mereka tidak harapkan diberikan oleh Yesus. Mereka tidak minta makan, tapi Yesus memberi mereka makan. 3 hari mereka ikut Yesus terus. Tidak peduli dengan apa-apa. Anak-anaknya pun dibawa ataupun ditinggalkan. Hanya untuk melihat dan mendengar Yesus berbicara tentang kerajaan sorga. Itulah yang dilihat oleh Yesus. Maka Yesus pun tanpa disuruh memberi kebutuhan mereka. Amin. Amin Ibu Bapak. Amin. Jadi kata manungan na percaya Tuhan nangi kerja termasuk itu tempat lain tu. Roman minggu holan mengiduk. Kasih pangalan dulu tu makan. Mula soal si pangalan ini tang Roman minggu. Contoh, Kristen kebanyakan begitu hanya ingin berkatnya. Sehingga Tuhan itu sebagai bulan lalani honda kan. Tahu magai. Alai, mau terdahulukan kerajaan sorga, according pelian do kali rumusna. Amin. Om mabutina. Dan dipanggil halaki si pangalan, apa nga tuluari. Alai, apa kata Tuhan? Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Di mulut kita, mau saya lihat ibu kita mau kita mangar atau kita mesti hari semua. Orang ini pun 3 hari dia. Mana ditakan itu? Kuda-kuda mah tapi sama. Orang ini 3 hari, 3 malam nggak makan, nggak ngomel mereka, nggak pulang, terus datang. Atau mau songol ini beda 2 beda nama mangan. Shalom. Shalom. Ibu Bapak Tuhan mengasihi kita. Amin. Seperti Tuhan, bukan hanya Maria Magdalena yang dikasihi Tuhan. Kita pun kalau kita mau mengenang kasih Tuhan, menghargai kasih Tuhan, membalas kasih Tuhan dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan pun akan mengasihi kita juga. Dia akan mengurus kepentingan kita, dia akan memberi kebutuhan kita. Sebab Tuhan itu kasih adanya, dia penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Mari kita bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipuji.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, mari kita Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. dan bangkit bagi kita. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat